Hai Nobi, selamat datang di Pondasi Podcast Nobi Edukasi dan Investasi. Bersama gue David. Di episode kali ini kita sudah kedatangan wajah baru, yaitu Natori sebagai Crypto Research Analyst Nobi. Hai Natori, apa kabar? Ya, Jadi baik. kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya ya analisa, cari strategi baru, menghasilkan cuan-cuan lah. Cuan-cuan ya? Iya. Ya tapi ini udah bukan rahasia lagi kalau misalkan sekarang tuh emang lagi crypto winter ya. Jadi kalau misalkan prediksi secara singkat dulu nih sebelum kita masuk ke topik kita di episode kali ini, gimana prediksi market sekarang? Untuk sekarang sih kondisi market masih ya bisa dibilang cukup bearish ya. Masih ya? Iya, masih bearish ya. Jadi kalau saya lihat sih belum ada pergerakan naik sih. Mungkin masih sideways atau masih bearish lagi. Oke. Nah, di episode sebelumnya kita kan kedatangan Pak Lawrence sebagai CEO Nobi. Dia bilang ini udah bukan crypto winter lagi nih, ini udah blizzard nih. Jadi emang prediksi ini emang akan lama apa gimana untuk para investor yang baru mau mulai investasi kripto? Sebenarnya untuk prediksinya sih kemungkinan masih bisa turun lagi, tapi kemungkinan juga namanya kita market kan kita nggak bisa prediksi secara betul-betul kan. Iya, benar. Pasti ada kayak, oh ternyata prediksi salah nih, ternyata marketnya naik. Nah itu masih tergantung market sendiri lagi. Oke. Tapi secara konsensus sendiri oleh para analis nih, kapan sih akan berakhir nih? Kita kapan to the moon lagi nih? Kalau untuk itu sih masih belum bisa diprediksi ya sekarang. Iya, masih kemungkinan masih akan turun lagi. Masih akan turun lagi ya? Iya betul, tapi tidak kemungkinan dia juga bisa berbalik arah gitu. Oke, we never know lah ya? Iya, iya. Oke nih, kita masuk ke main topik kita ya di episode kali ini ya, yang sedang hangat diperbincangkan orang-orang, yaitu resesi. Kita lihat media manapun, lihat konten manapun pasti akan ngebahas resesi gitu kan. Nah, sebenarnya resesi itu secara general apa sih? Sebenarnya kalau resesi itu kan bisa dibilang penurunan ekonomi ya. Dan secara teori itu resesi itu kalau misalnya GDP 2 kali turun secara 2 kuartal berturut-turut itu sudah disebut resesi gitu. Tapi ya kita nggak mau bahas kebanyakan soal teori lah ya. Iya benar-benar. Nah, mending resesi itu kita anggap sebagai penurunan ekonomi di mana akan berdampak pada masyarakatnya itu. Berdampaknya di mana ya pertama kan ekonomi menurun, otomatis perusahaan-perusahaan pasti akan penjualannya menurun dan sebagainya kan. Dan akhirnya ada juga perusahaan yang bangkrut dan dia memecat karyawan. Nah dengan memecat karyawan pasti banyak sekali pengangguran nih. Oke. Nah itu domino efek lah pasti ya dari resesi ya. Oke, tadi udah sebut GDP melemah, kena all time low juga, yuan juga melemah. Kalau rupiah sendiri dari kacamata Natori sendiri gimana nih kondisi rupiah? Apakah kita masih di level aman atau kita akan menyusul yuan dan GDP juga? Sebenarnya kalau misalnya untuk kondisi rupiah itu sendiri kan kita sebenarnya Indonesia ini sangat beruntung nih, karena kita tuh memiliki sumber energi yang banyak sekali kayak pertambangan batu bara kita, kayak CPO kita itu banyak sekali. Nah itu menurut saya itu masih bisa mendukung ekonomi Indonesia sendiri sih. Oke. Iya. Tapi walaupun nggak bisa dipungkiri kayak kita udah mulai kerasa nih inflasi yang tinggi juga, walaupun emang nggak secara signifikan, tapi kayak kenaikan BBM, kenaikan bahan pangan itu semua tuh udah kedampak dari inflasi ini juga ya. Iya betul. Oke. Kalau misalkan kondisi Indonesia sendiri dibandingkan negara-negara lain gitu, itu gimana? Maksudnya apakah kita di kondisi aman di beberapa tahun ke depan atau saat ini itu gimana? Sebenarnya untuk kedepannya nih bisa dibilang kan namanya resesi kan itu sebenarnya nggak ada yang tahu akan terjadi atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Tapi ada satu hal yang pasti terjadi adalah ketidakpastiannya. Ketidakpastian ya? Iya. Kata Pak Jokowi bilang 2023 ekonomi dunia gelap gitu ya? Iya, dunia gelap. Dan itu kan dia menekankan ketidakpastian itu sendiri. Bukan dia bilang pasti resesi atau apa, enggak. Nah, tapi yang jelas dalam ketidakpastian itu, nah kita udah boleh nih siapin strategi-strategi investasi kita nih. Mau seperti apa nanti ke depannya gitu. Oke, benar juga sih. Nah, ini nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan ini salah satu faktor utamanya perang Ukraina dan Rusia juga ya yang menyebabkan resesi ini ya. Oke, balik lagi tadi yang dari awal yang gue mention banyak perusahaan memecat karyawannya. Oke gini, gue juga sering lihat di Instagram terutama gitu ya, maksudnya banyak karyawan di perusahaan yang besar gitu tiba-tiba kena layoff sayangnya gitu ya. Apa yang mereka bisa persiapin sih gitu? Maksudnya secara masyarakat general gitu ya, di luar investasi sendiri gitu. Di luar investasi sendiri ya untuk dari gua sih gampang aja sih. Pertama kan dia harus punya dana darurat dulu. Itu pasti. Ya, terus habis itu mereka tuh harus jaga kayak spend money-nya itu mesti dia kontrol. Dari yang paling basic dulu aja, kayak cash flow. Kayak cash flow in, cash flow out itu mesti mereka kontrol gitu.
Dan itu juga sebenarnya berbeda-beda dari tiap golongan. Pasti, iya. Benar. Misalnya dari golongan yang menengah ke atas dan menengah ke bawah itu pasti strateginya beda-beda gitu. Oke, benar juga sih. Iya. Kebutuhan tersier sekarang jadi premier, ada juga orang Iya. kayak gitu juga kan. Iya. Benar juga sih. Oke, untuk masalahnya kita untuk memperkenalkan kripto sendiri untuk ke masyarakat luas itu masih menjadi PR tersendiri ya. Iya. Sedangkan untuk investasinya pun orang masih banyak yang belum mulai gitu. Selain investasi, apa sih kita bisa persiapin menghadapi resesi ini yang dikabarkan tahun depan gitu? Yang dikabarkan tahun depan kalau misalnya kayak resesi tahun depan terjadi, ya sebenarnya yang paling bagus ya itu investasinya. Dan siapin peluru kayak uang kita untuk nanti kalau misalnya ada kata resesi, nah kita belilah instrumen investasi itu. Nah karena kan saat resesi otomatis instrumen investasi akan mengalami penurunan besar kan. Yeah. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang saya lihat resesi itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Malah saya senang ada resesi. Karena apa? Karena itu peluang besar ada di sana. Saat resesi terjadi, siapinlah kita beli Bitcoin dan sebagainya gitu. Karena kalau kita lihat pergerakan Bitcoin sendiri setiap kali resesi, setiap kali penurunan besar, kenaikannya bisa beribu-ribu kali lipat malah bisa dibilang. Oke, ya benar juga sih. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum familiar nih sama resesi itu apa, terutama di generasi kita gitu ya. Ini ada kemiripan nggak dengan tahun 98 krisis moneter? Ya kurang lebih resesi itu seperti itu. Bahkan krisis moneter itu sangat luar biasa sekali kan. Bahwa yang rupiah itu bisa turun, nilainya turun separah itu ya. Dan itu jujur aja 98 itu banyak orang menderita, tapi juga jauh lebih banyak bisa dibilang banyak juga yang jadi orang kaya baru di situ. Benar juga. Karena mereka memanfaatkan peluang itu sama yang seperti saya bilang tadi. Resesi itu saya pandang sebenarnya lebih ke peluangnya itu. Saya jadi tidak mau lihat kayak sisi negatifnya. Oke. Nah, balik lagi nih ya, kalau misalkan kayak tadi lu bilang masih banyak orang yang masih belum mulai investasi gitu kan. Dan sedangkan masih banyak juga orang yang menabung di bank juga gitu ya. Contohnya gue lah pas belum mengenal investasi gitu ya. What can they do sih? Kalau misalkan mereka belum melek investasi karena kepercayaan ya masih belum percaya investasi atau belum melek gitu, atau bahkan menjadi korban investasi bodong, sedangkan mereka satu-satunya tabungan cuma ada di bank mereka gitu. Apa yang mereka bisa berbuat sih gitu? Nah, kalau misalnya untuk itu sebenarnya kalau dari gua sendiri mending mereka tuh pelajari dulu investasi itu apa. Terus pelajari dulu keamanannya dan sebagainya. Terus satu lagi, profil resiko orang-orang kan masing-masing berbeda-beda. Pasti, ya. Nah itu dia harus cari investasi yang sesuai dengan profil resikonya sendiri. Jangan sampai dia investasi di instrumen yang fluktuatif gitu, saat harganya turun sedikit dia udah panik banget. Iya benar. Oke, ini ngomongin fluktuatif, ini menarik karena ini akan menjadi pertanyaan berikutnya nih menurut gue. Ngomongin fluktuatif, di saat resesi ini, apakah kripto itu bisa menjadi instrumen investasi pilihan? Kalau itu kenapa sih gitu? Bukannya kita tambah panik ya, karena emang sekarang masih crypto winter, abis itu lagi resesi juga, itu gimana? Ya benar, sebenarnya menurut gua sih kripto itu ya kita bisa lah, kita beli terus lah. Jadi kita saat harganya turun, kita tetap beli terus. Karena apa? Karena kripto ini sekarang udah turun lumayan dalam sekali, dan itu bisa dibilang murah gitu. Murah. Dan orang yang melakukan itu di kripto winter sebelumnya rata-rata sekarang udah kaya raya. Benar banget ya, makanya. Tapi kan orang suka salah tanggapnya kalau misalkan kripto itu sebagai instrumen cepat kaya gitu. Iya. Sedangkan orang-orang yang kaya itu ya udah berinvestasi bertahun-tahun lalu. Iya. Lagi pula kalau misalnya kripto turun dan sebenarnya cara enaknya kita masih tetap bisa hasil duit, kita taruh aja di instrumen kayak Earn atau kita staking gitu kan. Itu kan kripto kita menghasilkan bunga kan. Iya. Nah, itu bisa menghasilkan uang lagi gitu. Benar juga. Nah itu mungkin yang masih banyak teman-teman yang non investor mungkin ya yang masih belum familiar dengan staking sendiri, karena kita nggak usah mungkin kalau misalkan kripto itu identik dengan trading ya trading gitu. Iya. Nah gimana Natori itu menjelaskan staking secara general untuk non investor gitu ya, yang baru mau investasi gitu. Staking itu apa sih, mekanismenya gimana? Sebenarnya kalau staking kan saya jelasinnya soal apa, digabung lah sama kurang lebih sama seperti Earn. Kita menaruh uang kripto kita taruh di sana, nanti kripto itu akan menghasilkan uang lagi. Oke. Sama seperti kayak kita deposito kan, itu akan menghasilkan uang lagi berupa bunga gitu. Oke. Gitu. Jadi analoginya itu seperti deposito aja di bank profesional aja gitu ya? Iya. Oke. Secara mudahnya seperti itulah. Mudahnya seperti itu ya? Iya. Oke.
Nah, untuk staking sendiri gitu, apakah itu cocoknya itu untuk profil risiko siapa sih? Apakah ini minim resiko, cocok untuk profil risiko yang agresif, moderat, atau konservatif? Sebenarnya ini kalau untuk staking sendiri bisa dibilang yang moderat ya. Moderat ya? Iya, karena kalau misalnya dibilang tinggi juga kayak apa? Dibilang untuk yang resiko rendah juga enggak juga, karena kan dia harus beli kripto dulu kan. Benar juga. Kalau orang yang profil resikonya rendah kan saat dia beli kripto di stakingin lagi kan. Iya. Nah dia lihat harga kriptonya turun, wah dia udah panik, mulai cepet-cepet mau tarik kripto. Iya, benar-benar. Ya bisa dibilang modal sampai ke high risk lah. Tapi setahu gue, yang namanya staking itu kan mekanisme sebenarnya ribet ya. Iya. Tapi kalau misalkan di Nobi sendiri kan kita punya produk earn nih namanya itu ya. Gimana sih menurut Natori sendiri Nobi memudahkan penggunanya melalui stakingnya itu? Yang ngebedain staking di Nobi sama staking di luar tuh gimana? Sebenarnya kalau di Nobi itu seperti kita memfasilitasi ya. Kayak contohnya kita saya coba ambil contoh kayak konvensionalnya gitu, misalnya gue mau beli obligasi nih, kan susah nih. Atau gue mau beli reksadana kan susah. Jadi ada fasilitasi yang kayak, oh ya udah belinya lewat ini, lewat aplikasi ini, langsung kita nggak perlu ke perusahaan reksadana atau obligasi sendiri gitu kan. Atau mau beli obligasi pemerintah tapi difasilitasi oleh bank, itu kan, jadi itu lebih mudah. Jadi sama seperti Nobi, kayak kita mau staking dan sebagainya, malah itu susah banget kan kalau kita langsung. Benar, makanya ya. Dan itu resikonya jauh lebih besar gitu. Belum dipotong fee dan sebagainya. Benar juga sih. Ya, staking pool juga ya kan. Iya. Oke, tadi udah cukup jelas ya resesi itu apa, dan mungkin untuk general audience kita nggak harus panik. Mau itu dia belum berinvestasi atau sudah berinvestasi, ini bukan kiamat lah ya buat kita semua ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup acara di Fondasi episode kali ini, mungkin Natori mau kasih closing statement buat teman-teman di rumah. Sebenarnya buat teman-teman di rumah, kita melihat resesi ini tuh lebih baik lihat dari sisi positifnya. Jangan kita dikit-dikit takut, aduh resesi takut nih, mau ngapain takut gitu kan. Kita lebih lihat ke positifnya, kayak kita lihat resesi ini sebagai peluang yang sangat besar nih. Atau kayak mikirnya, oh ini resesi waktunya gua jadi orang kaya nih. Iya, benar. Atau sebagainya kan. Terus kita juga bisa, kalau misalnya masih takut beli kripto, ya menurut gua sih kita beli aja kripto tuh nggak masalah. Walaupun nanti akan turun lagi, ya kita tetap beli terus gitu. Satu lagi, itu kan yang namanya resesi belum tentu terjadi, tapi yang pasti adalah ketidakpastiannya itu. Ketidakpastiannya itu ya. Iya, jadi kalau kita beli kripto, ya kita bisa masuk ke earn supaya kriptonya menghasilkan uang lagi gitu kan. Iya. Oke. Jadi itu aja sih. Oke, thank you banget Natori untuk insight-nya buat teman-teman di rumah. Jadi resesi itu bukan suatu berita yang buruk banget ya, Natori ya. Justru ini bisa jadi opportunity teman-teman untuk berinvestasi di zaman sekarang, karena emang lagi downtrend ya. Iya, betul. Oke, gimana? Insightful kan? Nah, jadi kamu tinggal chill aja di rumah dan nantikan episode-episode berikutnya dari Fondasi. Jangan lupa subscribe dan ketuk lonceng notifikasinya. Bye!